kabar dari Perdana Menteri Perancis yang mengundurkan diri. Presiden Joko Widodo kalau tahun 2045 Indonesia akan dibubarkannya OJK. Hai, Joksi di sini. Oke, kembali lagi bersama Joksi di sini bersama di Joksi Update. Bagi teman-teman yang baru bergabung, Joksi Update adalah di mana Joksi pribadi akan membawakan beberapa informasi terupdate yang sedang hangat dibicarakan pada minggu ini. Eh, Tidak perlu berlama-lama lagi, kita lihat intronya dulu. Yang pertama, itu ada kabar dari Perdana Menteri Perancis yang mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. Eh, Pengunduran diri ini diserahkan tepat pada tepat setelah 3 tahun menjelang 4 tahun ke kepemimpinannya menjabat sebagai Perdana Menteri Perancis. Walaupun Edouard Philippe sendiri sudah mengundurkan diri, tapi timnya masih bertanggung jawab atas pemerintahan sampai tim baru dilantik. Terus kabar kedua itu datang dari Indonesia sendiri, kabar baik. Indonesia mengal, uh, mengalami naik kelas dalam hal uh, income negara, pendapatan pendapatan negara itu yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Yang sebelumnya Indonesia berada uh, di posisi low middle income country atau negara dengan pendapatan menengah ke bawah ke middle country, negara pendapatan menengah. Jadi di sini Presiden Joko Widodo itu meyakini bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan tepat 1 abad setelah Indonesia merdeka, itu Indonesia akan menjadi negara penghasilan tinggi atau high income country itu pada tahun 2045. Itu keyakinan dari presiden sendiri. Mungkin sebelum itu akan tercapai, kita tunggu saja. Oke, yang ketiga itu ada uh, itu apa saja kategori yang ada di dalam kategori negara-negara. Kategori pendapatan yang dimasukkan di sini ada 4 kategori. Yang pertama itu ada low income, itu kurang dari 1035 US dollar. Yang kedua, tingkat kedua itu adalah low middle income country. Ini posisi Indonesia sebelumnya. Itu di posisi 1036 sampai 4045. Terus yang ketiga itu ada upper middle income country. Itu dari 4046 US dollar sampai 12.535. Serta yang tertinggi itu ada di atas 12.535 US dollar. Nah, ini yang menjadi target dari pemerintahan Indonesia sendiri pada yang diyakini Presiden Joko Widodo kalau tahun 2045 Indonesia akan mencapai kategori ini. Kita doakan saja bersama-sama semoga sebelum tahun 2045 Indonesia sudah mencapai ini. Oke? Kenapa ada kategori ini? Bank Dunia menggunakan data ini sebagai uh, sebagai klasifikasi satu faktor untuk menentukan negara itu memenuhi syarat menggunakan fasilitas dan produk termasuk harga pinjaman. Jadi uh, secara analogi aja, uh, kita akan memberikan, misalnya kita sebagai Bank Dunia nih mau memberikan pinjaman kepada orang lain, pasti harus orang yang kita pinjam tuh harus kita yakini kalau dia mampu untuk mengembalikan uang yang kita punya kan. Kita nggak mau kehilangan uang begitu saja. Begitu juga dengan Bank Dunia. Jadi ini dia mengkategorikan negara-negara ini untuk
kelayakan dalam hal melakukan pinjaman, dan karena Indonesia sudah naik kelas, jadi Indonesia sudah diakui bahwa pendapatannya pendapatannya itu mampu untuk melakukan pinjaman lebih lagi. Logikanya seperti itu yang Joksi tangkap pribadi ya. Terus uh, setiap negara itu memiliki akan bisa berubah-ubah klasifikasinya itu berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua itu ada inflasi, yang ketiga itu nilai tukar mata uang, dan yang keempat itu ada pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi GNI atau Gross National Income per capita. Itu yang diterangkan oleh Bank Dunia sendiri. Mohon dikoreksi di bawah jika ada yang keliru mungkin yang Jaksi ucapkan. Nah, yang ketiga itu ada kabar dari dunia K-pop bahwa beberapa hari lalu bahwa Blackpink sudah comeback dengan single yang berjudul How You Like That. Terus ada BTS juga yang merilis single, sorry lupa judulnya, tapi pernah masuk ke dalam trending nomor 2 di bawah Blackpink. Yang ketiga ada Niziu, itu grup baru dengan di bawah naungan JYP Entertainment yang baru-baru ini mengalami cekalan karena seluruh membernya itu berasal dari Jepang. Sebenarnya tidak masalah menurut Joksi pribadi ya, karena jika mereka bertalenta ya kenapa tidak. Uh, selain itu akan ada beberapa grup atau subunit yang akan merilis single atau mini album mereka. Yang pertama itu ada Irene dan Seulgi, itu subunit dari Red Velvet. Itu akan merilis single yang berjudul Monster itu pada tanggal 6 Juli. 6 Juli, which is beberapa hari lagi, yaitu besok. Yang kedua itu ada Chungha berjudul Play 6 Juli juga. Terus ada EXO SC atau Sehun dan Chanyeol itu pada tanggal 13 Juli. Nah, ada Twice juga yang akan merilis single MV Japan single 6 yang berjudul Fanfare. Nah, itu daftar-daftar yang Joksi pribadi temukan. Jika ada tambahan, mohon di komen di bawah. Kemudian ada kabar dari OJK. Bukan dari kabar dari OJK-nya. Ada selentingan. Joksi ingin bertanya kepada teman-teman semua. Ada kabar bahwa akan dibubarkannya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Joksi ingin pendapat teman-teman semua. Apakah setuju jika OJK ini dibubarkan sesuai dengan apa yang diisukan beberapa hari ini? Karena ini diperkuat dengan statement presiden ketika memimpin rapat bersama para kabinetnya, yang menyebutkan mungkin akan terjadi pembubaran lembaga atau reshuffle kabinet. Nah, ini yang menjadi sinyal mungkin terhadap isu ini. Jadi Joksi tidak mau mengambil kesimpulan lebih dari itu. Bisa jadi benar dibubarkan atau bisa jadi juga tidak. Kita lihat saja kebenarannya seperti apa. Mohon komentar di bawah bagaimana pendapat teman-teman terhadap ini semua. Kita sama-sama menyimak apa yang akan diambil oleh presiden untuk ke isu ini, dan bagaimana kebenarannya kita tunggu saja. Oke, sekian dari Joksi. Jika ada info yang keliru atau beberapa informasi yang kayaknya ini keliru deh atau salah, mohon komentar di bawah. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Joksi di sini. See you on the next videos.